truck's right outside. Come for a ride. Yeah. Film kali ini berjudul Fear the Night, rilis tahun 2023 dengan sutradara Nela Putih. Bertempat di sebuah rumah tinggal kakak beradik bernama Tess dan Beth dan memiliki seorang adik bernama Rose, namun tidak tinggal bersama mereka karena sedang mempersiapkan acara pernikahannya. Tepatnya pukul 7:09, Tess berada di gudang mencari sebuah barang terlihat seperti album foto keluarga. Tess merupakan seorang veteran militer Irak yang sedang dalam masa pemulihan dari kecanduan alkohol. Tess dan Beth mempunyai hubungan yang kurang baik, lebih sering bertengkar daripada ngobrol bersama. Tak lama datang Beth menghampiri Tess. Beth begitu tidak suka dengan Tess berada di gudang itu. Singkat cerita, Rose akan menikah dan Beth berencana membuatkan pesta lajang untuk adiknya itu. Ia mengundang Bridget dan Diva yang merupakan teman mereka semua. Saat akan berangkat menuju rumah lamanya yang menjadi tempat pesta berlangsung, Tess dan Beth masih sempat-sempatnya bertengkar ringan. Setelah itu mereka pun berangkat untuk menuju rumah yang dituju. Saat waktu menunjukkan pukul 2:45, mereka berhenti di supermarket dan bertemu dengan teman lainnya yang sedang belanja untuk pesta lajang Rose itu. Mereka berdua bernama Mia dan Esther. Saat Mia dan Esther akan mengambil sesuatu, mereka digoda oleh 3 orang pria genit. Namun Mia dan Esther menanggapinya dengan tenang. Tak lama datang Tess, setelah itu Mia dan Esther pun pergi. Tinggal Tess seorang dan 3 pria itu mencoba menggodanya. Tess malah membahas topi militer yang dipakai oleh pria itu dan mengatakan kalau mereka tidak pantas memakainya karena mereka tidak pernah menjadi militer. Salah satu dari mereka merasa tersinggung dan mengatakan kalau dirinya pernah mengabdi di Angkatan Udara ke-86 dan ia memberikan topi itu kepada temannya. Tess dan pria saling adu argumen sebelum terjadi lebih parah. Datanglah Beth yang membuat Tess meninggalkan para pria itu. Saat keluar dari minimarket, Tess menggores mobil para pria itu lalu pergi. Tak berselang lama mereka pun sampai di rumah lama mereka. Saat turun, Tess dan Beth melihat dari kejauhan pekerja yang menjaga rumah itu. Namun mereka berdua belum pernah melihatnya. Tess merasa curiga sedangkan Beth biasa saja. Saat Tess akan menemui mereka, oleh Beth dilarang dan dirinya saja yang menemuinya. Karena Beth tahu Tess yang menemui akan ada masalah. Pukul 5:34 sore, mereka semua berkumpul di sebuah taman dan berbincang-bincang serta menikmati minuman. Di sisi lain, Tess melihat ke kejauhan ada mobil dan orang yang tidak begitu jelas terlihat. Tess tetap waspada tapi tidak begitu menghiraukannya. Setelah itu datang Rose bersama dengan Noel. Mengejutkan Tess lalu memeluknya. Setelah itu Rose bergabung dengan teman-teman yang lain dan Tess melihat dari kejauhan. Saat jam 6:30 malam, Tess diam-diam mendatangi rumah para pekerja itu. Tess masuk ke rumah namun tidak ada siapa-siapa. Ia mencari di kamar juga tidak ada, di kamar mandi juga tidak ada. Sampai tiba-tiba mereka masuk dan Tess bersembunyi sambil mendengarkan percakapan 2 orang itu tentang sesuatu rencana untuk menyelesaikan malam ini, namun tentang apa itu tidak dijelaskan. Singkat cerita, Tess kembali ke rumah utama. Saat masuk dapur, ia melihat seorang laki-laki. Dengan tetap curiga, Tess bertanya siapakah laki-laki itu. Laki-laki itu menjawab kalau dirinya koki pesta malam ini. Tak berselang lama datanglah Beth bertanya dari mana Tess. Namun koki yang bernama Alphonse itu menjawab kalau Tess di sini mencurigainya. Tess menyangkal itu dan menjelaskan kalau ia hanya bertanya karena saat dirinya pergi koki itu belum ada dan saat kembali banyak pisau berserakan. Mendengar itu dengan muka jutek, Beth meminta Alphonse untuk meninggalkan mereka berdua untuk berbicara. Beth kembali bertanya kemanakah Tess pergi. Saat tahu Tess pergi ke rumah para penjaga, Beth marah karena harusnya Beth yang mengurusinya dan ia merasa semua baik-baik saja. Namun menurut Tess ada yang aneh, namun Beth tidak percaya dengan penjelasan itu. Ia juga mengira kalau Tess ingin merusak pesta itu dengan menakut-nakuti orang-orang. Beth juga menyuruh Tess untuk lebih santai dengan memberikan sebuah botol minuman. Saat pukul 9:04 malam, Tess yang tidak ingin mengacaukan pesta adiknya itu mencoba menikmati langit malam. Ia juga sempat membuka botol minumnya, namun ia menahan untuk tidak meminumnya. Saat pukul 9:04 malam, pesta semakin panas dengan masuknya koki dan ikut dalam pesta. Selagi yang lain menikmati pesta, Rose memilih untuk keluar menemui Tess. Terlihat Tess dan Rose begitu akrab. Rose bertanya kepada Tess apa yang terjadi di sini. Tess menjawab kalau ia akan kembali ke rumah itu.
Tak berselang lama, Beth keluar dan meminta Ross untuk masuk dan terlihat kalau Beth tidak suka saat Ross dekat dengan Tess. Dengan marah, Beth meminta kepada Tess untuk Ross masuk dan menikmati sisa pestanya. Tiba-tiba ada panah menancap di dada Ross. Seketika itu Beth panik, sedangkan Tess langsung membawa Ross masuk. Semua menjadi panik melihat keadaan Ross. Tess meminta untuk Beth memanggil polisi atau ayahnya, namun karena terlalu shock, Beth tidak bisa melakukannya. Melihat itu, Esther kemudian menawarkan diri untuk melakukannya. Alphonse coba untuk menenangkan para gadis, namun tiba-tiba panah langsung menancap di matanya dan membuat para gadis semakin histeris. Setelah itu muncul beberapa mobil berada di luar rumah. Melihat itu, Tess kemudian meminta untuk mengunci pintu dan mematikan semua lampu yang mereka lihat dan dipastikan harus gelap gulita. Kemudian semua menyebar dan mematikan semua lampu yang mereka temui. Pukul setengah 10 malam mereka semua berkumpul. Diva bertanya apa yang terjadi dan siapa mereka. Tess menjawab tidak tahu. Tess meminta untuk mereka tenang dan menghubungi polisi, namun di tempat itu tidak ada sinyal. Karena hal itu, Tess meminta untuk mereka mencari senjata, namun tidak ada apa-apa di rumah itu. Tess lalu mencoba melihat situasi di luar dan melihat orang-orang di luar sedang menyayat ban mobil para gadis agar tidak bisa kabur. Karena itu, Tess berinisiatif untuk menghadapi mereka. Tess memberitahu rencananya kepada Diva untuk membuka pintu belakang. Setelah Tess keluar, segera menguncinya lagi. Kalau Tess kembali, ia akan mengetuk 2 kali kemudian sekali. Selain itu tidak boleh dibukakan. Setelah di luar, Tess melihat salah satu dari para penjahat. Saat penjahat itu sedang mengemboskan ban mobil, Tess perlahan-lahan mendekatinya dan langsung menusuknya tepat di leher, lalu mengambil dompet penjahat setelah itu pergi. Pukul setengah 11 malam, Beth menutup jasad Ross. Noel mengumpulkan senjata yang ditemukan di rumah itu. Tess juga sudah kembali masuk ke dalam rumah. Tess menceritakan apa yang terjadi di luar dan menunjukkan dompet itu. Siapa tahu ada yang kenal dengan penjahat itu. Melihat banyak senjata yang dikumpulkan, Tess meminta untuk satu-satu mengambil dan menggunakannya jika diperlukan. Beth yang begitu sedih tercoba ditenangkan oleh Tess. Tess juga minta maaf karena selalu berselisih dengan Beth. Momen mengharukan di tengah pertegangan. Tess kemudian menaiki tangga untuk melihat keadaan Esther, namun ternyata Esther sudah mati terpanah dan membuat Tess sedikit shock. Pukul 11 kurang 10 malam, Tess turun dengan berat dan sedih. Ia mengatakan kalau Esther sudah mati. Mia cukup bisa menerima keadaan itu. Tess coba untuk menenangkan Diva yang mulai takut dan akan dibunuh. Diva marah kepada Tess karena rencananya beberapa dari mereka tewas. Mendengar hal itu, Tess kemudian meminta untuk Diva saja yang mengatur rencana untuk kelangsungan hidup mereka. Mendengar itu, Diva kemudian terdiam. Tiba-tiba terdengar klakson dari mobil para penjahat. Salah satu penjahat berada di depan rumah dan memberikan penawaran untuk mereka keluar sehingga bisa selamat, agar para penjahat bisa mengambil apa yang diinginkan di dalam rumah itu. Para gadis bertanya kepada Beth barang apa yang mereka cari. Beth merasa tidak ada barang berharga di rumah itu. Beth juga mengatakan kepada penjahat kalau tidak ada barang berharga di rumah itu dan meminta untuk pergi. Penjahat itu kembali mengancam kalau tidak segera keluar mereka akan melakukan hal yang kejam. Tess merasa mengenal suara itu. Laki-laki yang ditemui saat berada di minimarket. Mendengar itu, Diva kembali menyalahkan Tess karena penjahat datang untuk mencarinya. Bridget meminta untuk Tess menyelamatkan mereka karena Tess seorang prajurit. Karena mereka tidak keluar, penjahat itu kemudian memanah pintu beberapa kali. Akan lebih aman, Tess meminta untuk semua berkumpul. Saat pukul 11:04 malam, salah satu penjahat penemui bosnya yang diketahui bernama Bart melaporkan kalau Billy tewas. Billy nama penjahat yang dibunuh oleh Tess. Mendengar itu, Bart yang awalnya hanya ingin menakut-nakuti, menjadi ingin benar-benar bermain dan membalas kematian Billy. Diketahui kalau mereka ingin mengambil uang yang disimpan di rumah itu dari hasil penjualan narkoba oleh para penjaga, dan Bart tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan karena rencana itu sudah ada selama 6 bulan. Pukul 12 kurang seperempat malam, Tess dan yang lainnya menyusun rencana. Tess harus ke gudang karena di sana terdapat banyak senjata. Sedangkan Mia yang mengajukan diri untuk pergi ke rumah penjaga dan menghubungi polisi karena di rumah itu telepon masih berfungsi. Sebelum pergi, Tess meminta kalau para penjahat masuk melakukan apapun untuk bertahan hidup. Mia dengan membawa sebuah pisau keluar dari pintu belakang dengan perlahan-lahan. Sambil melihat sekitar, ia berjalan. Lalu ia berteriak kepada penjahat lalu kabur. Salah satu penjahat kemudian mengejarnya. Setelah itu giliran Tess yang keluar dan berlari menuju gudang. Pukul 1:30 malam, Mia sampai di rumah penjaga dan coba untuk menghubungi polisi, namun teleponnya tidak bisa digunakan. Lalu penjahat yang mengikutinya masuk. Penjahat itu melakukan pisau dan mendekati Mia yang ketakutan.
Setelah dekat dengan menggunakan biasan di meja, Mia memukulnya beberapa kali hingga tewas. Setelah itu berlari keluar. Pukul 1 kurang 10 malam, Beth dan lainnya sedang menunggu, tiba-tiba mendengar suara ketukan dari pintu depan seperti kode yang dikatakan oleh Tess. Diva coba untuk membukanya karena mengira itu Tess, padahal yang lainnya sudah memperingatkan kalau Tess akan masuk dari pintu belakang. Diva yang tidak menghiraukan itu coba untuk membuka dan tiba-tiba panah langsung menancap di kepalanya. Ketika itu juga yang lainnya berlari bersembunyi dan para penjahat masuk ke dalam rumah. Bart kemudian menyuruh yang lainnya untuk mencarinya. Bart menemukan Noel bersembunyi di kamar mandi. Beth juga sudah ditemukan, begitu juga dengan Bridget. Pukul 1:04 pagi, Tess sampai di gudang dan menemukan 2 penjaga yang terbekap plastik. Saat didekat salah satu mereka masih hidup. Tess menanyakan apa yang terjadi. Penjaga itu mengatakan kalau mereka sering menjual narkoba dan menyimpan uang di rumah Tess. Para penjahat tahu tentang uang itu dan mengancam akan membunuh penjaga, yang membuat mereka mengatakan kalau ada para gadis di rumah itu dan diakui sebagai pacar para penjaga. Tess kemudian melepaskan ikatannya karena penjaga akan membantunya. Saat membuka lemari senjatanya sudah tidak ada. Saat bertanya kepada penjaga itu malah kabur. Tapi langsung ditusuk oleh penjahat yang datang. Penjahat ingin membunuh Tess, namun oleh Tess dibunuh duluan dengan menggunakan garpu jerami. Tess kemudian pergi sambil membawa kampak. Pukul 2:20 pagi, Bridget, Noel, dan Beth disandra. Bart bertanya soal uang dan tentang narkoba, namun mereka bingung karena tidak paham apa yang dimaksud oleh Bart. Bart juga bertanya di mana Tess berada. Bridget memberitahu di mana Tess berada. Ia juga mengatakan kalau dirinya tidak tahu apa-apa dan mungkin Tess terlibat. Setelah selesai memberitahu Bart langsung menggorok leher Bridget. Setelah itu naik ke hotel untuk mencari uangnya. 2 lainnya mengawasi Noel dan Bart. Pukul 2:10 pagi, Tess masuk ke dalam rumah. Noel yang melihat Tess lalu coba merayu salah satu dari penjahat itu. Tess perlahan mendekat langsung mengampak penjahat berbarengan dengan Noel yang langsung menusuk selangkangan penjahat lain. Beth lalu membekap muka penjahat itu dengan bantal. Noel memberitahu kalau ada satu di atas. Pukul 2:04 pagi, Tess naik menemui Bart. Melihat Tess, Bart meminta untuk pergi dan ia tidak akan mengikutinya lagi. Namun Tess ingin membunuh Bart. Singkat cerita, mereka berkelahi sampai akhirnya Bart dibunuh oleh Tess. Pukul 7:10 pagi, Tess duduk di teras rumah meminum bir yang semalam belum sempat ia minum. Hari berikutnya, Tess berada di kantor polisi dengan didampingi oleh pengacaranya. Polisi meminta untuk Tess menceritakan kembali, namun agak pelan agar polisi lebih memahami. Dari pembicaraan mereka, Tess sedikit mengarang cerita dari kejadian sebenarnya. Karena polisi merasa curiga dan tidak percaya dengan cerita itu, dengan tetap tenang Tess menanggapi pertanyaan dari polisi. Pada akhirnya, polisi tidak mendapat kebenaran sesungguhnya dan meminta untuk Tess dan gadis lainnya untuk tidak datang ke tempat itu lagi. Setelah itu, Tess menemui Beth dan Noel, memeluknya tanpa banyak bicara lalu pergi. Seperti biasa saat di luar, ia mengurus mobil polisi. Setelah itu pergi dengan Mia yang tidak masuk dalam daftar korban selamat. Cerita pun usai.